Perkenalkan, saya Rahel Aprilia dari Perpajakan F 2018. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari makalah saya yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas, tarakas, dan investasi pada efek tertentu. Yang pertama ada pengertian kas dan tarakas. Kas merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling liquid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain, sehingga kas disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau liquid. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, deposito, dan surat berharga lainnya. Jenis-jenis kas itu ada dua macam. Yang pertama adalah cash on hand. Cash on hand ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Cash on hand ini terbagi menjadi dua macam, yaitu cash. Kas di sini yang dimaksud dengan kas besar. Sedangkan petty cash yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Cash at bank adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Kedua kas ini sangat liquid, rentan akan kecurangan. Maka diperlukanlah mekanisme pengendalian internal, yaitu yang diantaranya yang pertama, pengelolaan kas dilakukan melalui pemisahan fungsi, yaitu fungsi otoritasi dan fungsi operasi. Yang kedua, selalu dilakukan inventarisasi, kemudian dihitung dan dicocokkan dengan catatan cek. Dilakukan internal auditing. Yang keempat, uang keluar dan masuk disimpan di bank kecuali penggunaan petty cash. Yang kelima, ada dokumen atau kwitansi bernomor yang tercetak sehingga pembatalan kwitansi dapat diketahui. Yang keenam, kesediaan kas disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai ada uang yang menganggur. Definisi tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biljet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Pada awalnya, tabungan zaman dulu di Indonesia hanya 3 jenis, yaitu Tabanas, Taska, dan tabungan ONH atau ongkos naik haji. Akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan atau mendukung aktivitas tabungan bank, seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal dan setoran selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Investasi pada efek tertentu adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kerja berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo.
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Sekian dari PPT saya. Apabila kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.